Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muratul Hasanah. Di sini saya dari Universitas Dr. Subandi Jember. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait mitigasi bencana, yaitu bencana banjir. Yang pertama yaitu pengertian mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi resiko bencana. Program mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Untuk pengertian banjir itu sendiri yaitu peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenang air dalam jangka waktu tertentu. Banjir biasanya terjadi karena curah hujan turun terus-menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, lautan, drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penopang air dari curah hujan tadi. Untuk selanjutnya kita akan membahas penyebab banjir. Penyebab banjir umum yaitu curah hujan yang tinggi pada saat musim hujan. Untuk penyebab khusus, yang pertama ada faktor manusia, yang kedua ada faktor alam. Untuk penyebab banjir karena faktor manusia yang pertama adalah illegal logging atau penebangan liar. Selanjutnya, membuang sampah ke sungai, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya lahan hijau, bendungan dan saluran air rusak, keadaan tanah tertutup semen, paving, aspal atau bangunan, dan yang terakhir rusaknya hutan bakau. Dan yang disebabkan karena faktor alam ada curah hujan yang tinggi, erosi tanah, di daerah bebatuan daya serap sangat kurang, dan yang terakhir daerah gersang. Selanjutnya, langkah-langkah mitigasi bencana banjir yang dapat dilakukan. Pertama, sebelum terjadi banjir. Kedua, saat terjadi banjir. Dan yang ketiga, setelah terjadi banjir. Nah, kita akan membahas satu persatu. Sebelum banjir terjadi, hal yang harus dilakukan yaitu pertama, menentukan lokasi yang bisa dijadikan lokasi pengungsian. Yang kedua, melatih diri dan anggota keluarga hal-hal yang harus dilakukan apabila terjadi bencana banjir. Yang ketiga, mendiskusikan dengan semua anggota keluarga tempat di mana anggota keluarga akan berkumpul usai bencana terjadi. Yang keempat, mempersiapkan barang-barang yang diperlukan saat terjadi banjir. Seperti surat-surat berharga, obat-obatan, pakaian, perlengkapan mandi, makanan dan minuman, uang tunai, senter dan power bank. Dan yang terakhir, masker. Untuk yang kelima, membentuk kelompok masyarakat pengendali banjir. Yang keenam, membangun atau menetapkan lokasi dan jalur evakuasi bila terjadi banjir. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan saluran dan limbah. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan saat terjadi banjir yaitu jangan panik, terus memantau perkembangan cuaca dan berhati-hati untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Ketika melihat air datang, jauhi secepat mungkin daerah banjir menuju ke tempat yang lebih tinggi. Bila terjebak di dalam rumah, raih benda yang bisa mengapung. Dengarkan jika ada informasi darurat tentang banjir. Hati-hati dengan listrik, matikan peralatan listrik atau sumber listrik. Selamatkan barang-barang berharga, pantau kondisi ketinggian banjir, dan menggunakan air bersih dengan efisien. Dan yang terakhir, hal yang harus dilakukan setelah banjir. Yang pertama, yaitu membersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah. Yang kedua, terlibat dalam perbaikan saluran air limbah. Yang ketiga, menjaga sistem pembuangan air kotor dan limbah agar dapat bekerja dengan baik. Yang keempat, menjauhi kabel atau instalasi listrik. Yang kelima, menghindari wilayah yang rusak parah kecuali telah dinyatakan aman. Yang keenam, memeriksakan kesehatan.
Yang ketujuh, mencari anggota keluarga. Yang ke-8, jika sudah surut, masuk ke rumah dengan hati-hati, jangan menyalakan listrik. Dan yang ke-9, membersihkan rumah dari lumpur. Dan yang terakhir, periksa persediaan makanan dan minuman. Jangan minum dari air sumur terbuka karena sudah terkontaminasi. Sekian video mitigasi bencana banjir yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.